Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wonten ngersanipun para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah salat subuh Masjid Nurul Huda 19 ingkang kawula hormati. Sumangga langkung rumiyin kita tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya saengga kula panjenengan sami saged lenggah makempal manunggal wonten Masjid Nurul Huda 19 menika kanthi wilujeng tanpa alangan satunggal menapa. Sholawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kaluwarga, sahabat, pengikutipun, mugi sumrambah dumateng kula panjenengan sedaya ingkang kita wantu-wantu syafaatipun wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten ing enjang punika kula mendhet judul Keadaan Manusia Saat Hari Kiamat. Keadaan manusia saat hari kiamat. Hari kiamat merupakan salah satu momen yang wajib diyakini umat Islam. Penanda kedatangan hari kiamat adalah dua tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Tiupan pertama adalah isyarat kehancuran alam semesta. Selanjutnya, tiupan kedua adalah tanda kebangkitan manusia dari alam kubur dan berkumpul di padang mahsyar. Dalil mengenai keimanan pada hari akhir tergambar dalam Al-Quran dan hadis, di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Jemaah salat subuh Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Di antara petunjuk mengenai hari kiamat adalah kejadiannya akan berlangsung pada hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal, di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Keadaan manusia pada hari kiamat ini terbagi menjadi dua keadaan, yaitu saat sangkakala pertama ditiup dan saat sangkakala kedua dibunyikan. Hal ini tergambar dalam surat Az-Zumar ayat 68 sebagai berikut. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Ketika sangkakala pertama ditiup, malaikat Israfil, semua makhluk yang ada di alam semesta akan panik. Tiupan itu juga akan mengguncangkan bumi, membuat gempa, gunung meletus dan hancur.
serta bintang asteroid akan menabrak bumi. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa dikehendaki Allah. Dan mereka semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Jemaah sholat subuh Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Seluruh penduduk bumi akan ketakutan. Saking takutnya, orang-orang akan lupa pada sekitar dan hanya ingat pada keselamatan diri sendiri. Ibu akan lupa pada bayinya, anak-anak lupa pada orang tuanya, dan istri juga tidak ingat lagi dengan keadaan suaminya. Sebagaimana tergambar dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan 2. Tiupan sangkakala pertama ini akan memusnahkan alam semesta, sehingga tak bersisa apapun, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kiamat kubro atau kiamat besar, yang merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala kedua. Tiupan ini akan mengembalikan semua ruh kepada jasadnya. Manusia dibangkitkan dari kematian untuk mengikuti pengadilan Allah di padang mahsyar. Momen ini dikenal dengan hari perhitungan atau Yaumul Hisab. Pada saat hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 6. Keadaan manusia di padang mahsyar adalah dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Kondisi ini kian menyiksa sebab matahari berada di atas kepala manusia. Selain itu, ada perbedaan waktu di padang mahsyar dengan waktu di dunia. Sehari di padang mahsyar setara dengan 1000 tahun di dunia. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci dan detail. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaiknya orang yang berbuat dosa dan kejahatan akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh penyesalan. Selepas amal perbuatan manusia ditimbang, mereka akan ditentukan apakah masuk neraka atau masuk surga. Orang-orang beriman akan masuk surga, sementara orang-orang kafir akan berakhir di neraka. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten leresipun menika saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, mbok menawi wonten klentinipun menika saking cethekipun pangertosan kula. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.